Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Yuniati Nurwahidah dari SDN 2 Temu Guru, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Kami di sini bertiga dengan dua rekan saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu praktek kucing, dengan saya sebagai observer atau sebagai pengamat. Teman saya sebelah sini, nama saya Arif Hartoyo, CGP Angkatan 10, Unit Kerja SD Negeri 7 Karangsari. Saya berperan sebagai coach. dan Saya Randi Wijayanto dari SMKN 1 Banyuwangi, berperan sebagai kuci. demikian tadi perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Bu Yuni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Bu. Sehat ya? Sehat walafiat. Hari ini Pak Arif akan melakukan proses kucing ya, dengan Bapak siapa? Pak Randi. Nah, dengan Bapak Randi. Sebelum Pak Arif melakukan proses kucing, saya ingin mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan kepada Pak Arif. Yang pertama itu apakah nanti sudah sesuai dengan alur titanya atau belum, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada kuci, dan bagaimana kuci itu menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian apakah coaching itu sudah disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu sudah sesuai dengan kemitraannya, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum itu Pak Arif, saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu pada Pak Arif. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak lakukan atau yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Dalam proses coaching nanti yang rencananya akan saya laksanakan bersama Pak Randi ya, Pak Randi sebagai coach, sebagai coach ya. Itu sekaligus sebagai apa ya, kesempatan bagi saya untuk mengembangkan kompetensi apa ya, dalam artian coaching saya ya. Jadi kompetensi apa yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti, proses coaching nanti itu yaitu kompetensi present atau kehadiran penuh ya. Saya ingin ketika proses coaching nanti saya ingin hadir penuh dalam apa ya, permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nanti. Kemudian saya ingin juga mempunyai kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak Arif, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu Pak? Itu Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan harapan nanti ketika saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, coach saya akan bisa menggali ide-idenya. Oke. Sekarang yang pertanyaan ketiga nih Pak Arif. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Arif itu pada proses coaching kali ini? Menurut saya Bu ya, nanti saya akan merasakan proses coaching ini akan berhasil ketika coach saya nanti akan menemukan ide-ide atau solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi itu. Oh gitu nggih Pak Arif nggih. Saya kira cukup pertanyaan dari saya nggih Pak Arif nggih. Semoga nanti Pak Arif bisa melaksanakan proses coaching kali ini dengan Pak Randy dengan lancar nih Pak. Amin. Terima kasih doanya Bu Yuni. Demikian dulu observasi kali ini. Monggo dilanjutkan
dengan Pak Randy ya Pak ya. Oke. 3. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Randi. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Kira gimana hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Tapi kurang baik ini Pak. Loh, kurang baik bagaimana Pak Randi? Sepertinya ada apa ya? Masalah atau apa? Kok kurang baik-baik saja. Iya Pak, saya itu merasa ada sedikit keresahan Pak. Sepertinya Pak Arif ini yang bisa membantu saya ini. Wah, Pak Randi bisa aja. Gimana Pak? Mungkin apa? Ada yang perlu kita bicarakan pada pertemuan kali ini? Iya Pak, jadi saya berharap dengan bicara ngobrol sama Pak Arif, apa yang menjadi keresahan saya itu bisa mendapatkan solusi lah Pak, jalan keluar Pak. Itu Pak. Jadi harapan Pak Randi dari apa pertemuan kita kali ini atau diskusi kita kali ini adalah ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Randi. Betul Pak. Kalau boleh tahu Pak Randi, permasalahannya apa ini? Jadi begini Pak, saya itu kemarin habis dipanggil kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan. Ketidakdisiplinan Pak Randi sendiri atau? Saya Pak. Ya. Jadi saya itu ditegur sama kepala sekolah gara-gara beberapa kali saya memang datang terlambat Pak. Oke. Mungkin Pak Randi bisa menceritakan apa hal-hal yang mempengaruhi Pak Randi bisa sampai datang terlambat ke sekolah ya? Iya Pak, jadi yang menjadi keresahan saya itu sebenarnya saya sadar Pak, kalau saya itu salah Pak, dengan melanggar kedisiplinan datang terlambat itu salah. Tetapi pada saat saya dipanggil kepala sekolah itu, saya meresponnya itu secara berlebihan Pak, karena saya menganggap bahwa saya punya alasan untuk datang terlambat itu. Jadi saya itu bisa datang terlambat itu karena memang kondisi di rumah itu ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Iya, contohnya harus mempersiapkan anak saya yang sama-sama berangkat pagi, ngantar anak saya dulu baru berangkat ke sekolah. Kemudian ya memang secara jarak antara rumah saya dengan sekolah itu bisa dibilang cukup jauh. Seperti itu Pak. Jadi intinya Pak Randi itu ketika terlambat dipanggil oleh kepala sekolah. Betul. Dan meresponnya terlalu berlebihan. Ya, karena memang Pak Randi punya alasan yang kenapa sampai datang terlambat itu bukan apa ya, bukan kesengajaan Pak ya, mungkin apa ya, Iya, betul. ada alasan tertentu Ada yang alasan tertentu. melatar belakangi Pak Randi bisa datang terlambat seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya situasi seperti apa yang diinginkan oleh Pak Randi itu? Saya sih berharapnya itu bisa datang ke sekolah tepat waktu, tetapi situasi di rumah seperti kondisi anak saya juga tidak terabaikan Pak. Sebenarnya saya pinginnya sih seperti itu. Kemudian saya juga ingin memperbaiki apa yang sudah terjadi, terutama dengan atasan, supaya sama-sama enak gitu loh Pak. Saya merasa bahwa saya salah sih, saya merespon berlebihan. Jadi Pak Randi menginginkan situasi yang apa ya, di rumah situasi bisa dikatakan kondusif Pak ya. Betul. Kondusif sehingga datang ke sekolah tidak terlambat. Kemudian hubungan dengan kepala sekolah juga tetap Betul Pak. baik-baik saja. Oke Pak. Mungkin kalau saat ini Pak ya, Oke. kalau bisa digambarkan itu kondisi Pak Randi, misalkan kita ambil apa tentang angka atau level lah. Iya. Kondisi Pak Randi itu di tentang angka berapa, level berapa, 1 sampai 10 itu kira-kira? 5 Pak. 5. Mungkin apa Pak Randi bisa menjelaskan alasan Pak Randi kok bisa merasakan di level 5 itu? Ya karena saya pribadi pada dasarnya menyadari, kemudian sebenarnya ada yang bisa saya lakukan itu Pak, cuma ya memang masih
saya itu berpikir takutnya ada salah dalam saya mengambil langkah, sehingga belum saya jalankan gitu loh Pak. Iya, iya. Itu. Tadi Pak Randi menurut di level 5 ya. Iya. Mungkin dari apa ya pertemuan obrolan kita kali ini mungkin nanti Pak Randi bisa berubah lah atau meningkatkan dari level 5 itu ke level berapa ya? Ya insya Allah ke angka 8 bisa Pak. Sebenarnya begini Pak, bisa saja misal di rumah itu ada saudara yang kebetulan itu anaknya itu sekolah di tempat yang sama dengan anak saya. Bisa saja sebenarnya saya titipkan untuk sekolah anak saya itu, sehingga saya bisa berangkat lebih awal dari rumah untuk ke sekolah, sehingga memungkinkan tidak terlambat seperti itu Pak. Ya. Jadi, nah sebenarnya Pak Randi sudah punya gambaran ya bagaimana untuk meningkatkan Betul. dari level 5 ke 8 tadi. Kemudian rencana yang Pak Randi buat atau Pak Randi rencanakan itu mewujudkan hal tersebut. Jadi Pak Randi kan tadi menginginkan dari level 5 ke 8 ya. Mungkin ada rencana-rencana yang bisa Pak Randi buat untuk mewujudkan keinginan Pak Randi tersebut. Ya, bisa Pak. Jadi saya itu berencana untuk satu menemui kepala sekolah Pak. Jadi untuk meminta maaf lah atas apa yang sudah terjadi. Kemudian supaya kondisinya itu kembali normal, sehingga tidak ada rasa tidak enak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sepertinya saya memang harus lebih mengkondisikan kondisi saya di rumah supaya tidak mengganggu terkait dengan kedisiplinan di sekolah itu. Jadi itu rencana Pak Randi mau menemui kepala sekolah dulu untuk minta maaf, kemudian mengkondisikan keadaan di rumah ya. Pak. Mungkin ada persiapan Pak Randi untuk melakukan ya memang saya harus banyak komunikasi sih, terutama ya sama terkait dengan persekolahan dengan kepala sekolah. Yang kedua terkait kondisi rumah, karena saya rencana mau titip ke saudara itu, maka saya juga harus ngomong dulu terkait keadaannya bagaimana, memungkinkan atau tidak untuk saya sekalian nitip anak saya lah untuk berangkatnya seperti itu Pak. Jadi terlebih dahulu Pak Randi berkoordinasi dengan saudaranya, kira-kira ditanya mau tidak dititip anaknya gitu ya. Terus mungkin Pak Randi punya kriteria ya, apa yang kriteria yang diinginkan. Oh ini program saya sudah berhasil, itu apa kira-kira? Ya tentunya satu, anak saya berangkat sekolah bisa tepat waktu. Begitupun saya juga tidak sampai melanggar kedisiplinan di sekolah juga, sehingga saya juga akhirnya tidak ada masalah, bisa menjalankan terutama tugas-tugas utama saya sebagai guru itu bisa terlaksana dengan baik Pak. Iya, jadi indikator dari keberhasilan yang Pak Randi ini adalah jika anaknya sudah tidak terlambat di sekolah, kemudian jenengan sendiri datang ke sekolah bisa tepat waktu. Betul. Ya. Barangkali ada alternatif lain atau hal yang lainnya? Sepertinya cukup Pak. Jadi yang menjadi keresahan saya cuma itu, dan setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Arif kok semakin mantap gitu loh saya untuk istilahnya ini sebagai salah satu solusi untuk masalah yang saya hadapi gitu Pak. Seperti itu. Kira-kira ini waktu Pak. Waktu yang rencananya jangan akan laksanakan kapan kira-kira? Ya, besok Pak. Besok. Kalau hari ini sepertinya sudah mungkin, jadi mulai besok terutama saya akan menyelesaikan permasalahan di sekolah dulu, kemudian sekaligus untuk mengkondisikan kondisi di rumah. Barangkali Pak Randi punya komitmen bagaimana untuk melaksanakan rencana ini? Ya Pak. Jadi saya sepertinya harus memang memegang komitmen penuh, harus sesegera mungkin untuk saya lakukan, karena ini terkait juga tugas pokok saya dan juga tanggung jawab saya di rumah. Terus yang terakhir barangkali Pak Randi, kira-kira adakah orang-orang yang ingin Pak Randi libatkan dalam membantu Pak Randi untuk menyelesaikan permasalahan Pak Randi ini? Ya sepertinya
teman-teman di sekolah Pak, karena saya memang membutuhkan koordinasi terutama terkait perbaikan hubungan saya dengan kepala sekolah. Di rumah juga ada saudara, ada keluarga juga, karena ini juga kaitannya dengan kondisi di rumah, biar sama-sama saling mendukung gitu Pak. Jadi yang di sekolah Pak Randi yang dilibatkan itu atau membantu Pak Randi itu apa, kepala sekolah ya, dan rekan-rekan guru. Kemudian di rumah pun juga Pak Randi butuh bantuan keluarga atau saudara Pak Randi. Pak Randi, dari obrolan kita kali ini ya, kira-kira apa yang sudah didapatkan oleh Pak Randi ini? Lega. Sudah lega ya? Ya. Alhamdulillah. Artinya saya mantap untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Untuk memperbaiki semuanya lah Pak. Istilahnya apa yang menjadi keresahan saya itu sudah berapa persen terkurangi seperti itu. Kalau Pak Randi sudah merasa lega, saya pun juga seperti itu ya. Karena apa ya, merasa senang juga kalau Pak Randi sudah bisa menemukan solusi yang Pak Randi alami. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Randi sebelum kita akhiri obrolan kita ini? Sepertinya sudah cukup Pak. Cukup, sudah luar biasa ini. Terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Arif. Tidak apa-apa Pak Randi. Mungkin lain kali bisa kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lain mungkin ya. Siapa? Oke, matur nuwun Pak Arif. Sama-sama Pak Randi. Nyuwun pamit. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam. Pak Arif, saya tadi sudah melihat Pak Arif melakukan coaching dengan Pak Randy ya. Setelah Pak Arif itu melakukan coaching dengan Pak Randy, saya ingin membuat pertanyaan ini Pak dari hasil coaching tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Dari proses coaching tadi Bu ya, saya sudah melakukan sesuai dengan yang namanya alur tirta. Alur tirta. Itu pertama menanyakan tujuan dari percakapan atau diskusi tadi ya. Kemudian Pak Randi juga sudah menyebutkan apa tujuannya. Kemudian identifikasi, jadi saya melakukan identifikasi dari permasalahan yang dialami, dan Pak Randi sudah mengutarakan semua dengan permasalahannya apa. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi dari Pak Randi, bagaimana mengatasi permasalahannya itu, rencananya bagaimana. Kemudian yang terakhir saya juga menanyakan tanggung jawab dan komitmennya. Dan dari obrolan kita diskusi tadi, alhamdulillah sudah tergali atau Pak Randi sudah menemukan sendiri ide-ide yang untuk yang ide-ide menjadi solusi dari permasalahan Pak Randi tersebut. Baiklah Pak Arif, setelah saya tadi melihat coaching yang dilakukan Pak Arif sama Pak Randy, saya memiliki beberapa catatan-catatan tentang hasilnya tadi ya Pak. Yang pertama, proses coaching itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta. Kemudian catatan saya yang kedua, Bapak itu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Bapak Randy, sehingga Bapak Randy tadi bisa menemukan solusinya. Jadi beliau bisa menggali ide-ide dari dirinya sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Terus yang ketiga itu coaching sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ya seperti tadi ya. Ini pertanyaan untuk Pak Arif lagi nih. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Sebetulnya saya ingin mendalami lagi proses alur tirta. Yang saya rasa meskipun saya sudah bisa menerapkannya, ini saya rasa menurut saya itu masih kurang. Masih ada yang kurang, jadi saya perlu mendalami lebih jauh lagi bagaimana
alur tirta ya. Jadi nantinya saya kedepannya bisa melakukan proses kucing dengan lebih baik lagi. Baiklah Pak Arif, saya rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup. Semoga kita bisa melakukan observasi lagi menjadi yang lebih baik lagi, dan semoga hasil kucing kita kali ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Bu Yuli. Monggo dilanjutkan untuk ke kelas kembali. Demikian tadi rangkaian proses kucing yang saya lakukan. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan